Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, usia kita semakin bertambah, rambut yang mulai memutih, tenaga yang mulai melemah adalah tanda bahwa dunia bukan tempat tinggal selamanya. Tapi justru inilah saat terbaik untuk memperbanyak bekal pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah satu waktu yang paling utama untuk menabung pahala adalah setelah salat subuh. Mengapa demikian? Karena saat itulah pintu-pintu langit dibuka, malaikat turun membawa doa, dan Allah menjanjikan banyak keutamaan bagi hamba yang mengingatnya di pagi hari. Tahukah sahabat bahwa orang yang menjaga salat subuh akan dijaga langsung oleh Allah sepanjang masa, sepanjang hari? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam perlindungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis lain dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang salat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelengkupkannya di atas wajahnya dalam neraka Jahannam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, orang yang menjaga salat subuh dan asar akan masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Adapun dari Abu Musa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. Ibnu Battal rahimahullah berkata, salat subuh akan membuat seseorang mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Kenapa dikhususkan dua salat ini? Karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di dua waktu tersebut. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 78, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda, yang artinya sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surah Al-Isra ayat 78. Setelah kita selesai salat subuh, jangan terburu-buru berdiri atau menghadap aktivitas dunia. Justru saat itulah waktu emas. Gunakan untuk berzikir, memohon ampun, dan membaca doa-doa pendek yang penuh makna. Amalan yang akan kita bahas kali ini, yaitu setelah salat subuh, jangan dulu berdiri dari tempat duduk atau bicara apapun sebelum membaca 4 doa pendek ini.
karena bisa menghapus dosa kita sebanyak buih di lautan, mendatangkan penjagaan malaikat sepanjang hari, memberikan kita rezeki sepanjang hidup, dan yang paling dahsyatnya, Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat bisa tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa jadi, bisa kita bayangkan apabila 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan juga yang untuk baru bergabung, silahkan para sahabat klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Serta share juga video ini agar pahala jariahnya terus mengalir kepada Anda karena sudah menyebarkan satu kebaikan. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang mana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah ada seorang ibu tua penjual sayur, usianya sekitar 67 tahun. Orang-orang sering memanggilnya Bu Saminah. Ia hidup sebatang kara. Suaminya wafat dalam belas tahun yang lalu. Anaknya merantau dan jarang mengabari. Setiap hari jam 3 pagi Bu Saminah sudah bangun. Dia mandi air dingin, lalu mengambil wudu, menunaikan solat tahajud. Kemudian dilanjutkan solat subuh di rumahnya yang sangat sederhana. Tapi yang luar biasa adalah kebiasaan Bu Saminah setelah subuh. Ia duduk di tikar lusuhnya, menghadap jendela kecil yang menghadap ke langit pagi. Di saat orang-orang kembali tidur, Bu Saminah duduk membaca zikir dan mengulang-ulang 4 doa pendek. Doa-doa itu ia baca tanpa melihat buku, sudah menempel di hatinya. Yang membuat merinding adalah kisah rezekinya. Bu Saminah hanya menjual sayur hasil kebunnya, tapi hampir tak pernah kehabisan pembeli. Bahkan pernah satu pagi seorang laki-laki asing datang dan memborong semua dagangannya tanpa tawar-menawar, lalu memberikan uang 3 kali lipat sambil berkata, "Bu, doakan saya ya, saya lagi banyak masalah." Beberapa hari kemudian lelaki itu datang lagi. Ia berkata sambil menangis, "Ibu, entah kenapa setelah ibu doakan saya, masalah saya selesai. Saya bisa bayar hutang rumah, usaha saya naik, dan saya bisa kembali ke masjid." Bu Saminah tersenyum dan berkata, "Bu, saya cuma ibu tua, tak punya apa-apa, tapi setiap subuh saya minta kepada Allah agar anak-anak saya sehat, dan siapapun yang datang ke saya, Allah mudahkan hidupnya. Mungkin itu saja yang Allah dengar." Dari kisah ini kita belajar bahwa doa setelah subuh itu bukan sekedar rutinitas, tapi bisa jadi jalan dibukakannya keberkahan bahkan bagi orang lain. Kita mungkin bukan orang kaya, tapi dengan lisan dan hati yang lembut, Allah bisa kabulkan doa kita dan orang lain ikut mendapatkan manfaatnya. Kisah Bu Saminah mengingatkan kita bahwa umur senja, umur tua bukan akhir segalanya, tapi awal kedekatan dengan Allah. Doa yang sederhana jika dilantunkan dengan hati yang ikhlas bisa mengguncangkan langit. Bukan jumlah harta yang terpenting, tapi jumlah permohonan kepada Allah. Allah lah yang membawa keberkahan. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, kebiasaan orang tua kita dahulu, selesai salat subuh, mereka tak langsung sibuk urusan dunia, tapi mereka diam sejenak, mereka berzikir, merenung, lalu berdoa. Ternyata Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang setelah subuh duduk berzikir sampai matahari terbit, lalu solat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala seperti ibadah haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Subhanallah, duduk sejenak saja membaca zikir dan doa bisa bernilai seperti pahala haji dan umrah.
Bukan hanya itu, setelah solat subuh kita dianjurkan untuk tidak berbicara atau berdiri dari tempat duduk terlebih dahulu sebelum membaca 4 doa pendek ini, karena bisa menghapuskan dosa kita sebanyak buih di lautan, mendatangkan penjagaan malaikat sepanjang hari, memberikan kita rezeki sepanjang hidup, dan bahkan yang paling dahsyat, Allah jauhkan kita dari siksa neraka. Nah sahabat, berikut ini adalah 4 doa pendek tapi luar biasa faedah dan dahsyat pahalanya. Yang pertama, doa untuk diri dan kedua orang tua. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut: Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku saat aku kecil. Doa ini adalah bentuk bakti tertinggi kita bahkan setelah mereka wafat. Bacalah doa ini setiap habis solat, khususnya solat subuh, karena itulah waktu yang paling lembut untuk mengenang jasa orang tua kita. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, mengalirkan pahala kepada orang tua termasuk amalan yang tidak putus bagi yang sudah meninggal. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, doa perlindungan dari api neraka. Adapun doanya adalah sebagai berikut: Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Yang artinya, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca doa ini sebanyak 7 kali setelah salat subuh dan maghrib, maka jika ia wafat pada hari itu atau malam itu, Allah tetapkan ia sebagai orang yang selamat dari siksa api neraka. Bayangkan sahabat, hanya 20 detik membacanya, tapi dampaknya menyelamatkan jiwa kita selamanya. Lalu yang ketiga yaitu doa minta surga dan dijauhkan dari neraka. Bacalah doa ini sebanyak 3 kali. Adapun bacaannya adalah Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Yang artinya, ya Allah, aku mohon surga kepadamu dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Doa ini sangatlah sederhana, tapi justru inilah yang paling sering dibaca Rasulullah di antara doa-doanya. Karena siapa yang sungguh-sungguh ingin surga, Allah akan mudahkan jalannya. Lalu yang keempat yaitu doa pembuka rezeki dan ilmu yang bermanfaat. Adapun doanya adalah sebagai berikut: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Inilah doa Rasulullah setiap habis salat subuh, karena doa ini butuh 3 hal: ilmu yang menuntun, rezeki yang halal dan cukup, dan amal yang diterima. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, jika dunia tak lagi memberikan banyak pilihan, jangan lupa langit masih terbuka untukmu. Jika harta tak seberapa, waktu tak sepanjang dulu, tenaga tak sekuat muda, maka cukupkan amal dengan keikhlasan, zikir dan doa yang tulus. Karena umur kita tidak ada jaminan, mungkin ini subuh terakhir kita. Bacaan ini ringan, tapi pahalanya besar. Jika diamalkan setiap hari, maka Allah akan ampuni dosa, jaga diri sepanjang hari, beri rezeki yang penuh berkah, dan jika tiba ajal, insya-Allah husnul khotimah. Maka 4 doa tadi adalah hadiah dari Rasulullah untuk umatnya. Jangan disia-siakan amalan doa setelah salat subuh tersebut. Sahabat, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita selalu keistiqomahan dalam mengamalkan doa ini, dan kita saling mendoakan satu sama lain. Semoga kita meninggalkan dunia ini menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amalan kecil yang diamalkan bersama bisa menjadi penyelamat besar di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga
video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.